Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiana Karenesya dari Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi dari kelas 19705 dengan NIM 19215293. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu Pendidikan Agama Islam, Ibu Desi Suryani, pertemuan 7 yaitu membuat artikel dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Saya akan menjelaskan atau memberikan beberapa dampak. Yang pertama, di sini ada gangguan pasar energi global, yaitu di Timur Tengah adalah pusat pertama produksi minyak dan gas dunia. Eskalasi konflik di Palestina, terutama jika melibatkan aktor-aktor regional yang lebih luas, memiliki potensi untuk secara serius mengganggu pasokan energi. Ketidakpastian pasokan akan segera menyebabkan lonjakan harga minyak mentah dan gas alam, yang pada gilirannya akan memicu inflasi di negara-negara pengimpor energi. Kenaikan biaya energi akan membebani sektor transportasi, manufaktur, dan konsumen, berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, adanya pergeseran dan hambatan jalur perdagangan. Meskipun Palestina sendiri bukan pusat perdagangan global utama, lokasi geografisnya yang strategis di persimpangan 3 benua menjadi stabilitas regional sangat penting bagi jalur perdagangan maritim dan darat. Konflik yang memburuk dapat meningkatkan risiko keamanan di Laut Merah dan terusan Suez, yang merupakan arteri vital bagi perdagangan internasional. Gangguan pada jalur-jalur ini dapat memaksa kapal-kapal untuk mengambil rute yang lebih panjang dan mahal, seperti mengelilingi Afrika, meningkatkan biaya pengiriman dan waktu transit, serta menyebabkan penundaan dalam rantai pasokan global. Hal ini akan berdampak pada harga barang-barang konsumen dan bahan baku di seluruh dunia. Dampak terhadap investasi asing langsung atau FDI. Ketidakpastian politik dan keamanan di wilayah Timur Tengah yang diperburuk oleh konflik di Palestina dapat membuat investor asing enggan menanamkan modal. Perusahaan-perusahaan multinasional cenderung menghindari investasi di wilayah yang bergejolak karena risikonya kerugian aset, mata uang, dan gangguan operasional. Penurunan FDI tidak hanya merugikan negara-negara di kawasan tersebut dalam hal penciptaannya lapangan kerja dan transfer teknologi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan investor secara global. Yang keempat di sini peningkatan beban kemanusiaan dan bantuan internasional. Konflik yang intens selalu menghasilkan krisis kemanusiaan yang parah, termasuk pengungsian massal. Kebutuhan akan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan komunitas internasional melalui badan-badan PBB dan organisasi non-pemerintah akan menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk menyediakan bantuan kemanusiaan. Meskipun bantuan ini adalah respon etis yang penting, pembiayaannya dapat mengalihkan sumber daya dari proyek-proyek pembangunan lain di seluruh dunia, atau membebani anggaran negara-negara donor, terutama di saat ekonomi global sedang lesu. Kelima, di sini adanya sentimen pasar dan volatilitas keuangan, yaitu konflik besar yang melibatkan pemain geopolitik dapat memicu ketidakpastian di pasar keuangan global. Investor cenderung beralih ke aset-aset yang dianggap aman, seperti emas, obligasi pemerintah tertentu, atau mata uang tertentu seperti dolar, yang dapat menyebabkan volatilitas di pasar saham, obligasi, dan mata uang lainnya. Sentimen negatif ini dapat memicu aksi jual panik atau memperburuk koreksi pasar yang sedang berlangsung, berpotensi menyeret ekonomi global ke dalam periode ketidakpastian yang lebih besar. Dan yang keenam atau yang terakhir, adanya dampak terakhir pariwisata dan industri regional. Meskipun tidak secara langsung berdampak besar pada ekonomi global, konflik di Palestina secara signifikan merugikan sektor pariwisata di Timur Tengah dan Israel.
Destinasi-destinasi bersejarah dan keagamaan yang populer memungkinkan mengalami penurunan drastis dalam jumlah terpukul parah, yang dapat menimbulkan efek domino pada perekonomian negara-negara tetangga dan stabilitas regional. Oke, dari semuanya yang sudah saya jelaskan dan saya berikan beberapa contoh dari dampak tersebut, di sini saya akan memberikan kesimpulan, yaitu konflik di Palestina terlepas dari perdebatan seputar terminologi yang digunakan adalah sumber ketidakpastian yang signifikan di Timur Tengah. Dampak ekonominya bersifat multidimensi dan dapat merambat ke seluruh dunia melalui jalur energi, perdagangan, investasi, dan sentimen pasar. Stabilitas di wilayah ini sangat penting bagi kesehatan ekonomi global. Oleh karena itu, resolusi konflik yang adil dan berkelanjutan yang menjamin kemampuan dan hak asasi manusia bagi semua pihak tidak hanya merupakan keharusan moral, tetapi juga merupakan investasi strategi dalam stabilitas dan kemakmuran perekonomian dunia. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.